Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Iklima Astuti dari SDN Unggulan. Hai anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat walafiat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa ya ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, marilah kita ikuti pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo melestarikan hewan dan tumbuhan pada PP 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelestarian tumbuhan langka. Indonesia ini kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Tahukah kamu, di alam bebas tidak hanya tumbuhan yang mengalami kelangkaan hingga akhirnya mengalami kepunahan akibat tingkah laku manusia dan bencana alam. Indonesia ini memiliki beberapa tumbuhan endemik yang kian lama kian langka karena tidak banyak yang merawat dan menjaganya. Tumbuhan langka tersebut telah dilindungi oleh pemerintah sekarang. Berikut ini contoh tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah. Yang pertama, bunga bangkai. Bunga bangkai ini memiliki nama lain di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah suwak raksasa dan batang kerembu. Bunga ini sebenarnya bunga dari tanam sejenis talas-talasan endemik Indonesia. Selanjutnya adalah bunga Rafflesia. Semua jenis bunga Raffles atau bunga Padma dilindungi oleh pemerintah. Tumbuhan parasit yang hanya bisa menempel pada inang tertentu dan dalam satu individu. Seperti layaknya bunga bangkai, bunga Rafflesia juga memiliki bau yang busuk. Berat satu bunga dewasa yang telah mekar dengan suburnya 10 kg dengan diameter 1 meter. Wow, besar sekali kan? Kantong semar banyak sekali ditemukan di Indonesia, terutama di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Tanaman ini bisa mencapai tinggi 20 meter dan merambat di pohon-pohon besar. Selanjutnya adalah kayu cendana yang sangat wangi, banyak digunakan sebagai rempah-rempah, bahkan pembuatan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan beberapa kebudayaan kayu cendana digunakan sebagai sangkur keris. Wangi dari kayu cendana bisa bertahan hingga ratusan tahun. Selanjutnya terdiri dari berbagai macam jenis anggrek anak-anak. Anggrek hitam, anggrek larat, anggrek bulan, dan anggrek tebu. Anggrek tebu ini besar sekali, beratnya sampai 1 ton. Dan selanjutnya adalah tanaman mimbo. Ini dulunya banyak dijumpai di Kalimantan. Ini adalah tanaman enau. Jika dilihat secara sekilas, enau adalah mirip aren dengan pohon kelapa. Selanjutnya adalah pohon trembesu, terus pohon celuntung. Pohon ini juga ditemukan di Kalimantan dan Sumatera dan Semenanjung Malaya. Selanjutnya pohon eboni dan pohon ulin. Ini pohon damar anak-anak. Ini tanaman bayu. Nah, itu tadi contoh-contoh tanaman yang dilindungi, dan masih banyak yang lain sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama, pelestarian secara in situ. In situ adalah pelestarian bukan di sebuah populasi makhluk hidup di habitat atau wilayah aslinya. In situ didirikan secara langsung di tempat asal makhluk hidup. Contoh pelestarian in situ dengan cagar alam seperti cagar awan kawah ijen, Jawa Timur,
Terus taman nasional seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Sedangkan pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan kepada populasi makhluk hidup di luar habitat atau wilayah aslinya. Ex situ didirikan di daerah baru lain di tempat aslinya. Contoh pelestarian ex situ kebun raya seperti Kebun Raya Cibodas Cianjur Jawa Barat, taman safari seperti Taman Safari Indonesia di Cibodas ataupun di Pasuruan. Beberapa bentuk upaya pelestarian tumbuhan yaitu 1. Reboisasi adalah penanaman kembali tanaman pada daerah perbukitan yang sudah gundul. Yang nomor 2, rehabilitasi lahan adalah pengembalian tingkat kesuburan tanah yang kritis dan tidak produktif. 3. Pelarangan pembabat hutan secara sewenang-wenang. 4. Menerapkan sistem tebang pilih dalam kegiatan penebangan hutan untuk mengurangi penebangan hutan secara liar dalam jumlah yang besar. Yang nomor 6, melakukan penebangan secara konservatif, yaitu penebangan pohon yang tidak produktif lagi di suatu hutan agar lahannya dapat dimanfaatkan dengan yang baru. Yang ke-7, menerapkan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Yang 8, menggalakkan kegiatan penghijauan. 9, membuat wadah sebagai lembaga konservasi untuk melindungi dan melestarikan berbagai jenis tumbuhan, terutama tumbuhan langka. Nah, apa manfaat melestarikan tumbuhan, anak-anak? Menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang kelima, sebagai sarana pariwisata untuk manusia, misalnya ke kebun raya atau untuk rekreasi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan adalah salah satunya adalah kita membuat poster. Tahu poster kan anak-anak? Apa coba ada yang tahu? Iya, poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, dan kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak. Adapun fungsi dari poster adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu kepada masyarakat luas. Diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan bisa tersampaikan melalui tulisan dan gambar, dan mereka mau melihatnya dan mau melakukannya. Adapun ciri-ciri poster adalah poster harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media yang datar atau kertas dengan ukuran yang besar. Yang kedua, dipasang dengan cara ditempelkan di bidang datar yang permukaannya rata seperti dinding agar dapat menarik perhatian banyak orang. Untuk menarik perhatian, buatlah poster dengan memuat gambar yang mencolok agar mengunggah rasa penasaran orang. Yang keempat, biasanya poster dibaca dari jarak yang minimal 1 meter karena setelah itu harus pergi ya, dibaca sambil lewat. Pembaca poster adalah orang yang sedang bergerak. Oleh sebab itu, istilah poster dengan tulisan yang efektif, sugesti, dan mudah diingat. Hindari keinginan ingin mengisi penuh poster dengan gambar atau tulisan karena akan menurunkan keinginan orang untuk membaca secara detail. Nah, ini contoh beberapa poster anak-anak tentang pelestarian lingkungan atau tumbuhan.
tugasmu adalah menjaga lingkungan. Nah, terutama lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Nah, tugasmu hari ini adalah membuat poster tentang pelestarian tumbuhan. Nah, itu saja materi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.